Era serba digital tak selalu membawa kemudahan. Di balik satu kali scan kris, kini mengintai jebakan canggih bernama kris palsu. Uang raib dalam hitungan detik. Pelaku pun nyaris tanpa jejak. Kasus penyalahgunaan kris palsu kian merebak, mencuri dana masyarakat lewat cara yang nyaris tanpa jejak. Berawal dari temuan di tempat ibadah kawasan Jakarta dan Bekasi, modus ini kian meluas hingga restoran, kafe, dan tempat umum lainnya. Modus pelaku sederhana, kris palsu ditempel di atas kris asli. Itu masyarakat melakukan scan, dana langsung masuk ke rekening penipu. Jejak digital yang ditelusuri tim cybercrime mengungkap jaringan kris palsu yang beroperasi lintas daerah. Kasus ini pun menjadi kejahatan yang tak hanya merugikan secara finansial, tapi juga merusak kepercayaan publik. Era digital memberi banyak kemudahan, tapi juga membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan. Kini bukan lagi copet di jalan, tapi copet di dunia digital. Sekali scan, dana Anda bisa raib tanpa jejak. Inilah Anatomy of Crime. Kami bedah kronologi, kami bongkar modus operandi. Kasus penyalahgunaan kris palsu mulai mencuat sejak Maret 2025. Awalnya di sejumlah masjid kawasan Jakarta Selatan dan Bekasi. Lalu makin meluas hingga ke restoran dan kafe. Sebelum kita membahas lebih jauh, apa sebenarnya kris? Kris atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Dengan kris, masyarakat bisa melakukan pembayaran digital. Cukup dengan scan kode QR menggunakan aplikasi keuangan di ponsel. Saat ini, kris sudah digunakan secara luas di restoran, toko, pasar, hingga tempat ibadah. Cepat, mudah, dan praktis. Itulah keunggulannya. Namun, di balik kemudahan itu, ada celah yang kini mulai dimanfaatkan pelaku kejahatan. Saat Ramadan 2025, laporan makin meningkat. Tak hanya di Jabodetabek, Polda Sulawesi Barat bahkan mengungkap jaringan pencetak kris palsu pada pertengahan Mei 2025. Modus pelaku sederhana, mencetak kris palsu, lalu ditempelkan di atas kris asli, di kotak amal, masjid, atau tempat umum. Dana yang seharusnya untuk amal, justru mengalir ke rekening penipu. Dari hasil penelusuran, polisi menemukan jejak digital. Dana disalurkan ke rekening yang menggunakan identitas palsu. Akibatnya, pengurus masjid merasa malu, restoran mengalami kerugian, dan masyarakat kehilangan kepercayaan. Sebuah kejahatan yang tak hanya merugikan finansial, tapi juga moral. Hingga kini, belum ada data resmi berapa total korban. Namun, laporan yang masuk ke polisi diperkirakan baru puncak gunung es. Periksa QR sebelum scan. Pastikan nama merchant yang muncul sesuai. Jangan asal scan QR di tempat umum, terutama yang tampak menempel di atas QR lama.
Jika Anda menemukan QR yang mencurigakan, segera laporkan pengelola atau pihak berwajib. Di era serba digital, kecerdasan dan kewaspadaan adalah kunci. Jangan sampai dompet digital Anda menjadi sasaran empuk para penipu.